Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sensei dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video tentang Sado atau Chanoyu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Putri Iqbal, kemudian ada Marshanda Kayla Juventia, dan saya sendiri Tisa Zahra Jacindana. Alasan kelompok kami memilih tema Sado atau Chanoyu untuk video kami adalah karena kami tertarik dengan Jepang yang memiliki 3 seni klasik yang berasal dari era feodal, yaitu Kodo, Kado, dan Sado. Dari ketiganya, Sado merupakan salah satu yang paling dikenal dan kerap diperkenalkan saat acara kebudayaan. Nilai kebudayaan Jepang yang kental dalam Sado berasal dari ideologi dan estetika wabi-sabi yang berakar dari pemikiran Buddhisme. Tidak hanya sebagai upacara budaya, Sado memiliki signifikansi dalam bidang politik pada era keshogunan sebagai media diskusi shogun dengan daimyo. Pada era modern, Sado menjadi media bagi Jepang untuk diplomasi budaya ke negara-negara di dunia. Yang pertama, apa sih Sado itu? Sado adalah upacara minum teh dalam bahasa Jepang. Sado merupakan salah satu ragam budaya tradisional di Jepang. Meskipun berasal dari Cina, Sado lebih dikenal sebagai budaya Jepang. Upacara ini dilakukan dengan menyajikan teh hijau Jepang atau matcha dengan hidangan manis wagashi untuk menyeimbangkan rasa pahit dari teh. Teh disiapkan secara khusus oleh tuan rumah yang telah mendalami seni upacara minum teh dan dinikmati sekelompok tamu di ruangan khusus untuk minum teh yang disebut chashitsu. Selanjutnya ada sejarah dari Sado atau Chanoyu. Jadi, teh sebenarnya baru dikenal di Jepang seiring dengan masuknya agama Buddha dari Cina pada periode Nara tahun 794 sampai 1192. Pada masa itu, teh hanya ditanam di kuil dan dianggap sebagai barang mewah, sehingga hanya bisa dinikmati oleh golongan pendeta atau bangsawan. Sementara Chanoyu baru diperkenalkan di Jepang pada periode Kamakura oleh seorang pendeta Buddha Zen bernama Eisai sekembalinya dari Cina untuk mempelajari agama Buddha. Karena pada saat itu Chanoyu dianggap sebagai perayaan kemewahan, Senno Rikyu berpendapat bahwa upacara ini seharusnya dapat diikuti siapa saja yang didukung oleh Toyotomi Hideyoshi. Sejak itu, Rikyu menjadi tokoh dalam Chanoyu dan nantinya akan muncul istilah Wabicha. Wabicha adalah salah satu dari sekian banyak aliran dalam Sado. Wabi berasal dari kata wabishi yang berarti kesederhanaan, sementara cha sama dengan pada Chanoyu. Jadi, wabicha dapat diartikan sebagai aliran upacara minum teh dengan sarana yang sederhana. Selain wabi, terdapat juga istilah sabi yang umumnya digunakan mengikuti kata wabi. Sabi berasal dari kata sabishi yang berarti kesendirian. Sado adalah sebuah wadah di mana pemahaman akan prinsip wabi dikembangkan secara penuh. Dengan demikian, wabicha yang dipelopori oleh Senno Rikyu dapat dianggap sebagai sebuah cara untuk lebih menghargai tata cara dan peralatan Sado lokal yang lebih sederhana. Rikyu mendesain ulang sendiri tata cara, peralatan, dan chashitsu yang lebih sederhana tersebut. Contoh kesederhanaan yang dimaksud adalah taman-taman yang dibangun di luar chashitsu dihias dengan pepohonan dan tanaman-tanaman hijau agar terkesan asri. Lalu, chashitsu juga dibangun dengan dinding kayu dan atap jerami. Selain itu, rangkaian bunga cabana dirangkai dengan bunga-bunga yang dipetik dari sekitar chashitsu saja. Dan lukisan yang dipajang juga lukisan sederhana atau hanya kaligrafi dari seniman lokal. Peralatan minum teh yang digunakan dibuat dari bahan-bahan lokal sederhana seperti kayu atau bambu, bukan perak atau logam. Berdasarkan tingkat keformalannya, Chanoyu dibagi menjadi 3, yaitu Chaji, Chakai, dan Senchado. Yang pertama ada Chaji. Chaji merupakan upacara minum teh yang kuno, sehingga aturan-aturannya lebih ketat. Selama Chaji, tuan rumah akan menyajikan makanan serta koicha, yakni metode pembuatan teh yang kental, dan usucha atau metode pembuatan teh yang lebih cair seperti pembuatan teh pada umumnya. Seluruh pertemuan mungkin memakan waktu antara 2-3 jam untuk diselesaikan. Kemudian ada cakai yang bersifat formal. Cakai terlihat seperti caji, tetapi bukannya sekelompok tamu yang dipilih, melainkan semua orang dipersilahkan untuk bergabung. Biasanya akan ada beberapa porsi teh hijau di siang hari, dan ruang teh akan penuh dengan tamu yang berbaris di sepanjang dinding.
Pada siang hari, para tamu dapat menghadiri beberapa ruang yang berbeda di mana guru menampilkan dan menggunakan peralatan teh mereka. Terakhir ada senchado. Senchado merupakan upacara minum teh yang bersifat informal. Secara umum, di senchado ada 2 infus teh yang disiapkan dan masing-masing diberi permen. Peralatannya berbeda dari yang digunakan dalam sado. Karena bersifat informal, percakapan di dalam prosesinya diperbolehkan. Peralatan yang akan kita butuhkan untuk prosesi sado adalah yang pertama, sendok besar atau hishaku. Yang kedua, kendi teh atau cagama. Yang ketiga, sendok teh kecil atau chashaku. Yang keempat, cawan teh atau cawan. Yang kelima, pengaduk teh atau chasen. Yang keenam, wadah teh atau natsume. Yang ketujuh, wadah teh dari porselen atau caire. Yang kedelapan, kain teh atau cakin. Yang kesembilan, kaishi. Dan yang ke-10, fukasa. Selanjutnya ada prosesi sado. Yang pertama, tamu menunggu di taman di luar yashitsu menunggu sang tuan rumah menyambut. Yang kedua, para tamu dipersilakan membasuh tangan dan mulut dengan bejana batu yang sudah disiapkan di taman. Yang ketiga, para tamu masuk ke yashitsu melalui nijirikuchi atau pintu yang berukuran kecil pendek sehingga masuknya harus bungkuk. Kemudian duduk bersimpuh dengan bantal di lantai tatami. Yang keempat, setelah duduk, para tamu diberi waktu untuk mengamati hiasan dalam tokonoma. Yang kelima, sang tuan rumah akan membacakan haiku bagi tamu-tamunya. Yang keenam, tuan rumah menyajikan hidangan lengkap, cakai seki yang berisi nasi, sup, hidangan laut, dan sayuran yang harus dimakan sampai habis. Selanjutnya, para tamu akan menikmati teh dalam cawan dan wagashi. Yang kedelapan, setelah selesai menyantap wagashi, tuan rumah akan menyajikan teh. Yang kesembilan, setelah menghabiskan teh, prosesi sado dianggap telah selesai. Selanjutnya ada pembuatan teh dalam prosesi chanoyu. Inti dalam prosesi chanoyu adalah meminum tehnya. Cara pembuatan tehnya adalah: pertama, sebelum menyajikan teh, tuan rumah akan membersihkan peralatan yang akan digunakan. Kedua, bubuk matcha dimasukkan ke dalam cawan sebanyak 3 sendok chasaku, lalu dituangi air panas. Air panas diambil menggunakan hishaku. Kemudian, teh dan air panas diaduk menggunakan chasen. Cara mengaduknya juga tidak sembarangan, yakni mengaduk dengan gerakan secara zigzag vertikal sambil menggerakkan chasen secara horizontal. Ketika proses pengadukan telah selesai, chasen dibawa ke tengah gelas, lalu menggerakkan chasen seperti membentuk hiragana no. Lalu chasen diangkat dari pintu gelas. Akhirnya, teh siap disajikan kepada para tamu. Kemudian bagi para tamu, ada adab yang harus diikuti selama mereka menikmati teh, yaitu yang pertama, setelah tuan rumah menyajikan teh, tamu menerima cawan dengan tangan kanan, kemudian diletakkan di atas telapak tangan kiri. Lalu, cawan diputar sebanyak 2 kali searah jarum jam, yaitu sampai posisi motif menghadap ke tuan rumah. Selanjutnya, tamu meminum teh di bagian yang tidak bermotif sampai habis. Hal ini dilakukan supaya tidak mengotori keindahan motif yang ada pada cawan. Setelah menghabiskan teh, sang tamu membersihkan sisi cawan tempat di mana ia minum teh dengan jarinya, lalu membersihkan jarinya dengan semacam serbet kertas kecil yang disebut caking yang sudah tersedia. Terakhir, gelas dikembalikan kepada tuan rumah. Setiap prosesi dalam chanoyu merupakan simbol yang memiliki makna di dalamnya. Simbol yang dilakukan oleh tuan rumah adalah yang pertama membacakan haiku. Karena isinya diilhami dari ajaran Buddha Zen, maka pembacaan haiku ini bertujuan untuk mengajak siapa saja yang mendengarkan untuk menjalankan hidup dengan kesederhanaan sesuai dengan ajaran Buddha Zen, sekaligus sebagai sarana pembersihan rohani. Yang kedua, karena kemurnian identik dengan kebersihan, maka semua peralatan harus tetap bersih supaya kemurnian ritual dan orang-orang yang hadir di dalamnya tetap terjaga. Lalu, mengulurkan cawan dengan tangan kanan dengan posisi motif cawan menghadap kepada tamu. Hal ini dilakukan untuk menghormati para tamu dengan memberikannya yang terbaik, yakni dengan memberikan sisi cawan yang terdapat motif supaya para tamu bisa menikmati keindahan motif yang ada pada cawan. Yang terakhir,
membawakan atau mengikuti Chanoyu dengan tenang dan bergerak dengan halus. Hal ini merupakan filosofi meditasi di mana Chanoyu akan membuat orang tenang secara jasmani dan rohani. Kemudian oleh para tamu. Yang pertama, mengamati hiasan dalam chashitsu. Hal ini dilakukan untuk menghormati tuan rumah dengan menghargai karya seni yang dimilikinya. Kemudian, menikmati wagashi sebelum minum teh bertujuan untuk mempersiapkan lidah untuk hidangan teh yang pahit. Lalu, memutar cawan 2 kali searah jarum jam sebelum minum teh. Karena keindahan seni dalam upacara minum teh ini sangat sakral, memutar cawan bertujuan untuk menghindari meminum teh dari bagian cawan yang bermotif. Karena hal ini akan mengotori motif dan hal itu dianggap bahwa kita tidak menghargai karya seni yang dimiliki tuan rumah dan dianggap tidak sopan. Yang terakhir, mengamati cawan bertujuan untuk menghormati tuan rumah atas karya seni yang dimilikinya. Berikut adalah contoh pelaksanaan sado yang terdapat dalam animasi Samurai Jack. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.